selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas lagi. Langsung saja ke saham pertama, itu ada Medco yang kembali terkoreksi 3% ke harga 1090. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dilihat dari broker summary-nya memang sedikit ada akumulasi karena sudah dekat. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Medco waduh gagal ya. Kalau menurut saya kalau Senin nggak mampu kembali rebound dan gap langsung ditutup. Perkiraan saya 1100 bisa dipertahankan. Ternyata dijebol juga dan ada indikasi pola dead cat bond. Kemana kira-kira arah selanjutnya? Ke support kuatnya semenjak Desember 2023 setahun yang lalu di 980.000 ya, makin dalam nih. Padahal harga oilnya juga dan harga oil juga memang masih tertekan ya, belum mampu naik. Dan untuk Medco kita lihat time frame bulanan karena minggu kemarin itu, karena minggu ini perdagangan terakhir bulan ini, Bapak Ibu perhatikan dia koreksi bulan monthly atau dia koreksi bulan November dengan low volume tapi terus tertekan. Apakah nanti akan saatnya bangkit? Karena kalau melihat historinya ya, setiap dia koreksi dengan volume kecil habis itu kembali rebound. Dan bagaimana? Tapi kalau dilihat jadi seperti itu ya untuk Medco, kita lihat aja lah. Minggu depan lah kita lihat konfirmasinya. Kalau saham-saham mulai rebound, Medco minggu depan bisa balik ke atas 1100. Menurut saya cukup aman karena kalau melihat di time frame bulanan, ini dia paling ya, kalaupun turun ya 980.000. Tapi jangan sampai lah turun, langsung rebound aja minggu depan untuk Medco. Ya, time frame weekly-nya juga koreksi volume kecil, nggak nyampe setengah kan? Ya memang jebol, tapi 10 poin aja. Berarti 1 tick ya, 2 tick. Masih bisa ditoleransi lah 1%. Kecuali dia turun ke 1050. Nah itu sangat mungkin peluang besar ke 1980. Itu ya, jadi minggu depan masih bisa lah. Kalau Senin Selasa dia balik ke atas 1000 tuh ya cukup aman menurut saya untuk Medco. Elsa yang ditutup Dega 442 terkoreksi 0,45%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya Elsa ada akumulasi walaupun tipis. Elsa juga waduh tertekan ya. Cuman Elsa masih aman. Kenapa? Dia masih di dalam batas toleransi. Kecuali minggu depan jebol 436. 438 udah selesai juga, downtrend juga 400 bahkan arah. Tapi ini di level-level yang memang harus ada pergerakan market makernya. Kalau memang mau melawan ya di area psikologisnya ini, dia mulai melawan, mulai recovery, mulai ngumpulin barang. Kalau Bapak Ibu perhatikan di time frame weekly-nya juga dia koreksi minggu ini dengan low volume. Walaupun memang MACD-nya dead cross, tapi masih di atas perbatasan garis nol. Tinggal lihat ya tadi minggu depan lah ya. Nah ini perkiraan saya kemarin minggu depan juga, tapi ya gagal juga ya. Ternyata minggu ini malah jebol. Yaitu kita lihat minggu depan kalau dia balik ke atas 460 nih, neckline-nya ini harusnya sih aman untuk Elsa ya. Yang penting ya iya sama 460 tembus dulu. Minggu depan harus konfirmasi, dia harus membentuk higher high ya. Untuk Elsa, bagi yang punya gimana nih, masih boleh hot gak ya? Kalau Bapak Ibu nyangkut atas ya otomatis hot aja lah, pejam mata. Kecuali Bapak Ibu yang mau pakai uangnya, uang yang harus diputar, mungkin ada keperluan lain ya, otomatis kan ya harus dijual. Makanya kalau Bapak Ibu niatnya trading itu ya disiplin. Tapi gimana kalau disiplin habis dong uang saya? Nah kalau Bapak Ibu masih belum menemukan sistem trading yang oke, yang sesuai dengan profil resiko Bapak Ibu, itu belajar pakai uang yang Bapak Ibu bisa realisasikan. Kalaupun harus cut loss. Di saham ini nggak perlu pakai uang besar kalau Bapak Ibu mau belajar membangun sistem trading. Uang kecil juga bisa ya, itu enaknya di saham. Tapi gimana bisa kaya dong? Gimana bisa trading for living? Kalau cuma pakai modal kecil ya, Bapak Ibu aja kan belum bisa nih punya sistem trading. Kalau cuma modal feeling ya nggak bisa Bapak Ibu bisa trading for living. Percaya, itu harus ada sistem trading, harus pengalaman,
dan insting 3 itu Bapak Ibu kuasai, udah paham, ya otomatis dengan sendirinya. Psikologis juga jangan lupa. Tuh, psikologis itu sangat berpengaruh. Ya, kalau gampang cari duit di market ini dengan mudah, dengan nggak belajar, dengan modal feeling doang, nggak ada orang mau kerja di luar. Nggak ada orang yang mau kerja 8 jam di luar ke rumah, mending mereka duduk-duduk manis. Kalau memang gampang, itu yang kita sering lupa. Ya, nggak gampang, tapi bisa nggak bisa. Yang penting yaitu Bapak Ibu punya sistem trading. Kalau niatnya trading, kalau investasi beda lagi. Mungkin orang yang uangnya banyak, uang dingin nggak dipakai 3, 4, 5 tahun ke depan, ya nggak masalah. Kalau Bapak Ibu yang kira-kira uangnya tahun depan ada potensi dipakai atau 6 bulan dipakai, ya itu terlalu beresiko. Nah itu ya. Jadi kembali lagi ke masing-masing. Dan juga yang sering saya temuin ya di kelas scalping, sering saya kasih info saham yang bisa profit dalam 1 jam, 5 menit, bahkan kemarin Adro itu dalam 1 menit dikasih 5% gak dibungkus. Bayangin, apa yang harapannya sih berapa Adro tuh ibaratnya ya. Scalping, niatnya scalping, dikasih 5% gak dibungkus. Berharapnya berapa? Kan gitu ya kan? Dikasih waktu profit tuh 3-4%, kadang 1 menit, kadang 1 jam, 2 jam. Itu mestinya direalisasikan aja karena kita mindsetnya scalping. Ya, bagaimana portofolio tuh bertumbuh atau bagaimana untuk melakukan trading for living. Ya, tinggal hitung aja. 3%, 5% itu menurut saya cukup oke. Kalau Bapak Ibu modal 5 juta, 10 juta itu 100.000. Ibaratnya kalau yang masih muda belum ada tanggungan ya 100.000 sehari cukup lah ya. Kalau di kota-kota biasa ya cari 1%, 2% udahlah. Trading for living 3 kali trading, mungkin 1 kali les, 2 kali masuk, ya udah. Apalagi sampai 3-3-nya masuk, udah itu. Ya, karena beda profil resiko, beda time frame. Kadang scalping tuh bisa nggak sih dapat 5%, 10% bisa aja. Tapi kan menunggunya lebih lama. Ada potensi juga menunggu lebih lama tuh bisa turun lagi sahamnya. Bila bisa jadi yang 5% tadi balik BEP, balik malah loss. Nah itu. Makanya time frame Bapak Ibu tuh time frame-nya berapa? Bukannya profitnya yang dipikir tuh profitnya, time frame-nya. Kalau Bapak Ibu time frame-nya lama, ya siap dengan resikonya sahamnya bisa turun. Kalau Bapak Ibu time frame-nya, oh saya jangka pendek, saya kalau bisa 1 menit, 2 menit, 1 jam, 1 hari dapat 1-2%, saya bungkus. Ya udah Bapak Ibu konsisten dengan time frame Bapak Ibu itu. Bangun sistem tradingnya. 3% dapat bungkus, 3% dapat bungkus. Kalau memang nggak ada yang bagus, jangan dipaksa trading terus. Ya, saya biasanya tuh trading sekarang tuh ya paling 2-3 saham, 4 saham sehari udah beres. Kalaupun 1-2 kali saham, kalaupun sampai 3 kalinya loss, ibaratnya 1-2% ya udah saya stop dulu, besok lagi cari. Gak mau maksa karena ya itu pasti keganggu psikologis, pasti pengen balas dendam. Nah itu ya, jadi Bapak Ibu di saham itu bukan profit yang ya memang dicari itu profit. Kalau bisa profit sebanyak-banyaknya, sebesar apanya. Kalau bisa 200-300%. Tapi time frame yang kuncinya tuh time frame Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu scalping berarti time frame-nya itu paling lama itu sehari. Bisa nggak lebih? Ya bisa. Tapi kecuali emang bisa nggak profit lebih besar? Bisa kalau dapat bonus sahamnya terus naik. Nggak ganggu psikologi scalping. Tapi kan beberapa minggu ini saham-saham scalping tuh ada yang memang naik tinggi, ada juga yang naik 3% turun, naik 2% turun. Nah itu ada yang 5% turun. Kalau kita berharap lebih jadi balik BP. Seperti itulah. Jadi Bapak Ibu yang penting tuh kenali diri sendiri, tujuannya apa, time frame-nya berapa nih. Kalau tujuannya trading, mau swing trading atau scalping, lihat time frame Bapak Ibu nih. Oh saya sih yang penting 2%, 3% saya bungkus saja. Sehari udah, ya udah Bapak Ibu cari saham-saham yang bisa mengasih profit 2-3% peluang ya. Terus bangun sistem trading, coba terus trial dan error. Nah, nanti ketemu baru Bapak Ibu gampang. Ibarat pepatah, sedikit demi sedikit itu akan menjadi bukit. Seperti itu juga trading. Kalau profit 1-2% aja susah nyari, apalagi yang 10%. Ibaratnya gitu. Dari yang bisa nyari profit kecil, mungkin 2-3%, 1%, konsisten, dia nanti akan nemu cara, pola saham yang bisa ngasih profit dia lebih besar. Nah itu ya, jadi seperti itu. Mudah-mudahan lah Bapak Ibu juga memahami ya, tadi tujuannya time frame yang paling utama itu ibaratnya berapa Bapak Ibu nih mau. Ya profit dengan menyusul sendirinya. Kalau Bapak Ibu time frame-nya lebih panjang, potensi untuk bisa profit lebih besar.
Itu ya. Jadi seperti itu aja untuk Elsa. Kita lihat di 438 440 mudah-mudahan dijaga. Lanjut Pegas yang ditutup di harga 1520 terkoreksi 1,29%. Asing net buy. Kalau di broker semuanya Pegas di distribusi. Secara teknikal Pegas selama nggak jebol, kalau menurut saya Bapak Ibu boleh toleransi Pegas disclaimer ya sampai 1400. Kemungkinan besar sih bertahan ya. Dan kalaupun Bapak Ibu time frame-nya, ya tadi time frame-nya lagi udahlah 10% Bapak Ibu dengan time frame sebulan kalau dikasih tembus 1700 10% risk reward 1 bulan seperti ini boleh nggak saya hold? Boleh. Time frame-nya lagi tadi kuncinya. Sabar nggak kalau dibawa turun gimana kondisinya? Sabar ya. Kalau mau disiplin stop loss. Kalaupun dari 30% portfolio Bapak Ibu cut loss 10% berarti itu berapa? 3%-nya kan? Ya udahlah 3%-nya. Ataupun ya lamsam Bapak Ibu 10% cut loss mungkin gak diganti di saham lain. Kalau Bapak Ibu punya sistem trading ya sangat mungkin. Beda cerita Bapak Ibu floating loss. Pasti Bapak Ibu tuh akan membalas, akan mencari saham yang bisa mengganti profit Bapak Ibu sebelumnya dengan cepat, biasanya seperti itu. Bahkan kadang saya ketemu nih, ada teman-teman rekan-rekan yang dia nyangkut di satu saham tuh 10-15%. Jadi pas dia beli saham lain, profit sudah 5%, dia mau nambah. Terus sahamnya itu turun, sisa 2,5%, dia tetap hold. Kenapa? Karena tujuannya untuk tadi mengganti profit loss yang dalam tadi. Nah itu juga seharusnya nggak bisa. Kalau 5% Bapak Ibu kalau trading pasang trailing stop, sisakan 2-3%. Kalau turun ya udah segitu rezekinya. Udah besok cari lagi saham lain. Gitu ya. Seperti itu ya. Jadi Pegas masih bagus lah kalau menurut saya sih, mudah-mudahan ya nggak jebol 1490. Time frame bulanannya koreksi biasa. Volumenya juga coba lihat kecil. Jadi saham-saham transaksi bulan November nih rata-rata kecil. Jadi ada potensi memang akan terjadi window dressing. Ya kita lihat aja nih. Pegas ini bagus time frame monthly-nya. Koreksi volumenya kecil. Apalagi kalau minggu depan sudah tembus 1580 1600 udah siap-siap bangkit uptrend ya. Kita lihat aja nanti. Pokoknya kalau koreksi jaga sampai 1400 tuh boleh cicil. Disclaimer dianalisa kembali. Lanjut MDKA yang ditutup terkoreksi 4,6% ke harga 1840. Asing net sell. Kalau di broker semuanya MDKA di distribusi. Langsung saja katanya MDKA waduh jebol lagi ya. Kita lihat nanti di 1800. Kenapa di 1800? Karena ini Bapak Ibu lihat 1800 tuh ada dulunya time frame bulanan itu di 2024 tahun yang lalu sebelum dia bangkit uptrend. Inilah persimpangan jalannya. Nah itu mudah-mudahan ya, wah ini ada pola view panjangnya cup handle terbalik ya. Cuman menurut saya kalau memang ada ISG bullish minggu besok tuh terakhir koreksinya lah. Mudah-mudahan ya. Dan risknya kecil. Kalau dapat di 1800 jebol itu ya 2% 3% buang aja. Dan volume kemarin juga besar, mungkin ada rebalancing ya. Tapi time frame bulanannya tadi gimana? Bulanannya ya kecil, volumenya lebih kecil dari bulan lalu. Ya, itu aja untuk MDK. Konfirmasinya memang 2000 tembus, bisa ada potensi kembali uptrend. 2000-2200 itulah sinyal uptrendnya. Tapi ya bottomnya kalau bisa di 1800. Kita lihat MDKA. Lanjut MBMA yang ditutup di harga 500 terkoreksi 1,96%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya MBMA ada akumulasi walaupun tipis. MBMA juga waduh ngasih breakout, gagal, turun lagi 4 hari perdagangan minggu ini ya. Jadi gimana MDK? Kita lihat MBMA tuh 480 jebol, buang aja lah kalau Bapak Ibu mau beli. Ya, ini kalau sampai jebol serius sepertinya akan terus turun MBMA. Kita lihat. Lanjut. BRPT yang ditutup di harga 855 terkoreksi 3,93%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya BRPT ada distribusi, tapi ada yang akum juga. BRPT apa infonya? Dia keluar dari ISI dan JII, Jakarta Islamic Index. Itu yang menjadi sentimennya dia dibuang. Tapi kalau menurut saya akan ada recovery selesai minggu depan. Kita lihat lah. Supportnya Bapak Ibu masih pakai 800. Kalau jebol dead cat bond lanjut turun lebih dalam. Itu aja untuk BRPT. Lanjut brand yang ditutup terkoreksi 1,85% ke harga 6.625. Asing net sell.
Kalau di bekas mainnya brand diakumulasi. Kita lihat minggu depan. Mudah-mudahan bangkit brand. Brand yang penting nih kuncinya 6.400, 6.500 jangan jebol. Kalau jebol gagal. Memang support kuatnya bisa dibilang 6.000, 5.900. Tapi menurut saya lemah kalau dia sampai jebol. Kalau Bapak Ibu time frame-nya tadi kembali lagi lebih lama, ya boleh hold aja. Cuman nggak tahu kan di bawah ini kapan dia naiknya. Kalau Bapak Ibu time frame-nya jangka pendek ya mungkin 3%, 4% buang dulu. Kalau jebol 6.450. Itu kita lihat minggu depan kalau rebound tembus 6.800, 7.000 serius bangkit. Targetnya Jumat kita lihat, udah jangan takut ketinggalan dia. Nanti kalau dia udah di 6.800, 7.000 tuh baru Bapak Ibu sikat ke atas. Disclaimer kalau mau curi stats duluan yaitu kalau memang dia memang nggak naik di bawah turun terus minggu depan ya siap nggak stop loss atau siap hold lebih lama nggak pakai stop loss. Itu untuk brand. Lanjut PGEO. Lanjut PGEO yang ditutup di harga 990 terkoreksi 1,49%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya PGEO didistribusi. Langsung saja ke tekniknya, PGEO sudah membentuk new low. Apakah bangkit? Kita lihat minggu depan. Lebih baik tunggu di atas 1000, 1020. Tunggu di atas saja. Lebih baik ketinggalan 3-4% tapi konfirmasi daripada menangkap dulu di bawah, dibawa terus turun. Mana yang Bapak Ibu pilih? Kalau menangkap di bawah ini, kalau dia benar-benar rebound, Bapak Ibu lebih untung mungkin 3-4%. Tapi kalau dibawa terus turun, Bapak Ibu ya siap stop loss atau diseret makin dalam. Itu aja pilihannya dan ya setiap strategi pasti ada kelebihan kekurangannya. Itu aja. Lanjut. Antam yang ditutup di 1430 menguat 0,7%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Antam didistribusi. Secara teknikal Antam masih sideways. Mudah-mudahan minggu depan tembus 1.500. Kalau tembus minggu depan 1.500 aman. Jangan tutup di bawah 1.400. Tutup dead cat bond. Lanjut bahkan ke 1.280. Antam. Itu aja. Jadi seperti itu aja untuk Antam. Bisa nggak beli sekarang? Kalau dilihat volume bagus. Ada small akumulasi. Konfirmasi kita lihat minggu depan aja lah ya. Kalau menurut saya sih mending ketinggalan sedikit lah. Tunggu di atas 1.500 baru beli. Karena jauh arahnya kalau memang bangkit 1.700 nih lewat. Bahkan mudah-mudahan ya disclaimer tapi ini belum pasti. 1.900, 2.000 bisa peluang. Ya itu aja untuk Antam. Lanjut. Inco yang ditutup di harga 3.600 terkoreksi 0,5. Kalau di bawah semuanya Inco ada akumulasi. Itu saja ke tekniknya. Inco supportnya 3.600 harus rebound. Tunggu rebound. Ijo beli. Kalau menurut saya disclaimer ya. Ijo beli Senin. Udah gitu aja. Kalau Bapak Ibu mau ijo beli. Misalnya naik 1% beli aja. Kalau dia balik ke arah merah. Stop loss 3.570. Jadi ya Bapak Ibu cut loss 2% lah. Tambah P 0,4. Ya udah 2,4% udah gagal. Targetnya kemana minimal 4.000 kalau jalan. Udah itu aja untuk Inco. Lanjut. Tapi ingat Bapak Ibu 4.000 tuh nggak dalam sehari ya. Atau Bapak Ibu targetkan 3.800 lah seminggu. Itu untuk Inco. Lanjut. Yang ditutup di harga 1.125 menguat 0,4%. Asing net sell. Kalau dilihat dari bokersmenya TINS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. TINS disupport. Harus rebound ya. Coba hitung ini ada pola apa nih? Cup and handle ya. Ya itulah nama polanya. Neckline-nya 1.280 jebol sudah tercapai sepertinya. Oh masih jauh ya. Masih jauh nih bisa sampai 1.000. Tapi mudah-mudahan jangan. Kalau memang ISG bullish minggu depan, mudah-mudahan ya. Dan juga minggu depan itu banyak rilis laporan keuangan dari Amerika. Agak rawan, hati-hati nih. Kalau laporan keuangan bagi jelek tuh bisa turun. Tapi kita fokus aja ke portfolio kita ISG. Kalau ISG bullish ya jangan peduli yang luar. Pokoknya TINS jangan jebol 1.100. Itu aja. Lanjut. Akra yang ditutup di harga 1.230 menguat 0,4%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya Akra diakumulasi. Nah Akra nih mulai diakum tapi belum naik-naik nih. Masih tertekan. Oh di support. Bisa bangkit mudah-mudahan. Supportnya 1.200. Jangan membentuk new low aja. Jebol 1.200 buang. Kalau minat paling 4% 5% cut loss. Disclaimer ya. Kalau cut loss terus gimana profitnya? Nah itu Bapak Ibu harus belajar. Lanjut ESA yang ditutup di 820
menguat 1,23%. Asing net sell. Kali bakar semuanya ESA diakumulasi. Secara teknikal ESA, waduh, mantul. Luar biasa, ditarik naik kah tutupan? Coba lihat dulu ya. Jangan-jangan ditarik naik nih kan ESA. Oh iya ya, lumayan ya, 40 poin tarikannya. Happy cuan lah yang hoki pas beli di harga penutupan atau punya harga bawah terus lihat pas IEP-nya di 820 Bapak Ibu jual, ya udah selamat. Yang seperti ini nih bisa nggak terjadi? Bisa. Cuman sulit nyarinya, ketemunya ya hoki-hokian yang seperti ini nih. 40 poin berarti hampir 5% ditarik naik. Lumayan ya. Duit gratis dalam 10 menit bagi yang beli di sebelum price market. Mungkin rebalancing ya. Hari Jumat kemarin turun nggak dia? Oh pasti. Tapi apakah turun 5% atau cuma 2%, 3%? Ya itu belum tahu. Yang pastinya dia nutup ke bawah dulu. Itu ya. Untuk ESA wait and see dulu lah. Senin Selasa wait and see dulu. Untuk ESA. Saham terakhir NCKL yang ditutup di harga 830 terkoreksi 1,7%. Asing net sell. Kalau di broker semuanya NCKL didistribusi. Secara teknikal NCKL tunggu tembus 850 aja. Itu kuncinya. Gak usah nawar bawah. Kalau menawar bawah sekalian di 800, 810. Jebol buang. Atau tunggu dia tembus 850. Minggu depan serius bangkit. NCKL. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta ada bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta catnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.